Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dudi Muhammad Wildan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Nah, pada hari ini kita akan membahas apa sih itu budidaya ikan dalam ember atau ember. Jadi harapannya setelah ini Bapak dan Ibu mengetahui uh, ikan apa saja yang dapat digunakan, tanaman apa saja yang dapat digunakan, bagaimana uh, pelaksanaannya, dan apa keuntungan memelihara ikan dalam ember dan kalian bertani sayur-sayuran. Oke, yang pertama ini apa sih itu budik damber? Budik damber adalah singkatan dari budidaya ikan dalam ember. Namun seperti gambar di samping ini, tidak hanya ikan ada di dalamnya, tetapi juga ada sayur-sayuran di atasnya. Kemudian apa manfaat melakukan budidaya budik damber? Ternyata manfaat memelihara ikan atau melakukan budidaya budik damber itu menghasilkan bahan pangan dan memberikan nilai ekonomi lumayan besar. Mengapa harus budik damber? Budik damber itu menarik dilakukan atau banyak dilakukan orang karena ini alasan-alasan ini. Yang pertama, dapat dilakukan di lahan yang sempit, kemudian dapat hanya membutuhkan air yang sedikit, kemudian dapat dipindahkan, jadi dapat disusun sesuai kemauan kita, kemudian menghasilkan protein, kemudian tanpa listrik sehingga hemat, kemudian limbahnya pun bisa dijadikan pupuk air. Juga dapat menjadi hidup, dapat menjadi tempat tanaman, jadi nanti kita tinggal panen saja, tidak memerlukan kulkas, tinggal panen, kemudian cuci. Nah, selain itu juga karena tidak memerlukan listrik dan air yang sedikit, menyebabkan budidaya dalam ember ini merupakan budidaya yang relatif. Nah, jika Bapak Ibu bisa lihat, untuk jenis-jenis sayuran yang bisa digunakan cocok kegiatan budidaya bagi berikut. Ada yang pertama kangkung yang sudah umum digunakan untuk kegiatan budik damber ini. Kemudian ada pakcoy juga sudah umum digunakan. Begitu juga dengan sawi, tomat, cabai, dan jinjer. Nah, apa sayuran ini yang biasa? Karena sayuran ini tahan terhadap air, jadi tidak takut air berani dan cocok di tempat yang lembab sehingga dapat digunakan untuk kegiatan berikutnya. Selanjutnya ikannya, ikan apa sih yang cocok untuk budidaya budik damber? Nah, untuk kegiatan budidaya dalam ember ini, ikan yang digunakan memiliki kriteria khusus, yaitu ikannya memiliki kebutuhan oksigen. Nah, airnya terlampau sedikit, airnya sedikit, kemudian tidak ada aerasi, atau tidak ada masukan oksigen dari aerasi. Nah, oleh sebab itu ikan yang dibutuhkan atau ikan yang dapat digunakan adalah ikan yang memiliki kemampuan mengambil oksigen langsung di atas. Atau biasa disebut adalah ikan yang memiliki alat pernafasan tambahan. Nah, ikan-ikan tersebut adalah ikan lele, dagus, ikan betok, ikan gurame. Nah, kebetulannya pada saat ini ikan-ikan yang memiliki pernapasan tambahan ini adalah ikan-ikan yang bernilai ekonomis tinggi. Nilai ekonomis tingginya disebabkan apa? Karena pasarnya luas, karena ada uh, nilai gunanya atau manfaatnya, dan uh, pembudidayanya untuk beberapa ikan masih ya, ya. Kemudian selanjutnya untuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan budidaya ada beberapa. Pertama adalah ember berukuran 80 sampai 100 liter. Kemudian ada kawat, ada solder, ada tang, ada jet, ada contoh
wadah air, minum gas, tempat tanamannya, kemudian ada arang, kemudian media tanaman, ini bisa diganti oleh rockwool atau bisa diganti dengan yang lain. Nah, untuk bahannya selain ada arang juga ada otomatis ikannya. Ini disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Pula untuk sayurannya bisa disesuaikan dengan keinginan pada Ibu. Cuman untuk sayurannya ini tidak bisa dari biji kemudian dari benih itu atau bibit dari bijinya langsung kita tanam di budik jambar, tapi kita sampai 1 minggu atau daunnya 4 atau 5 itu nanti disimpan di air minum ini dengan media yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan kami. Nah, jadi untuk langkah-langkah pembuatan budik jambar ini, yang pertama gelas plastik untuk tanaman atau untuk sayuran. Yang pertama kita otomatis lubangi dulu gelas plastiknya 10 sampai 15 lubang dan menggunakan solder. Kemudian kita ini contohnya untuk kangkung ya, kalau kangkung nanti tinggal dipasangkan di namanya disimpan gelas ini dengan media yang tadi arang, dan isikan arangnya sekitar 80 hingga 50 hingga 80% ukuran gelasnya, kemudian potong kawat menggunakan tang sekitar 15 cm berbentuk pun kita dapat dikeringkan ya. Di apa namanya dibuat agar si gelas plastik ini masuk ke dalam, terkena air yang ada di dalam. Nah, sedangkan untuk media ember sendiri, jadi pertama kita rangkai gelas seperti ini, kemudian isi ember dengan sebanyak 60 liter sampai akar kangkung terendam air, diamkan selama 2 hari agar air memiliki. Setelah itu baru dimasukkan bibit ikan. Itu didiamkan 1-2 hari dengan tidak diberi makan agar ikan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam ember. Setelah itu media siap dipindahkan ke tempat yang cukup sinar matahari untuk keperluan tanaman dan disesuaikan dengan kebutuhan kita atau bagaimana tidak merusak pekarangan kita. Nah, tips memelihara budik jambar yang pertama adalah ember ditempatkan di tempat yang disinari matahari secara maksimal. Jadi matahari ini memberikan efek ganda. Yang pertama memberikan sumber panan untuk tanamannya, kemudian menyebabkan suhu air meningkat sehingga pencernaan ikan jadi metabolisme ikan jadi meningkat sehingga meningkatkan. Kemudian yang kedua adalah bila ada kutu atau hama di dalam kangkung, segera buang daunnya atau batangnya karena nanti percuma akan mati. Hama yang sering menyerang tanaman kangkung ini saya karena sering digunakan adalah kangkung adalah hama ulat garanya, kutu daun, dan ulat kriket. Penyakit yang menyerang tanaman kangkung itu ulat putih dan bercak. Nah, untuk ikannya sendiri, jadi nanti memisahkan lele jika terdapat lele yang terkena jamur karena bisa menular pada yang lain. Ini nanti tentunya ya, untuk Bapak Ibu kan dilihat dulu lele ini sehat, kemudian bersih, diberikan treatment berupa agar tidak ada bakteri yang menempel. Kemudian nanti pas jika ketika pembelian masih ada yang jamur, langsung dikeluarkan dan airnya diganti. Kalau itu airnya diganti sekarang 10% dengan digantinya 30%, misalkan 70%, nanti kemudian melakukan sortir ikan lele kecil, sedang, dan bongsor karena lele menghambat pertumbuhan dalam waktu. Nah, untuk ikan lele sendiri karena pertumbuhannya berbeda ya, karena nafsu makan berbeda, sehingga nantinya akan ada perbedaan ukuran. Nah, perbedaan ukuran ini jika dibiarkan
dimakan, nanti akan menyebabkan kanibalisme. Lele beda ukuran setelahnya itu sudah langsung dimakan. Jadi nanti jangan ketika kita panen isinya hanya satu ikan lele karena yang lain dimakan oleh ikan. Melakukan grading seminggu sekali. Selanjutnya mengganti air ember secara berkala, air yang sudah berubah hijau dan berbau. Nah, untuk pergantian air ini tanda yang paling mudah adalah sudah berbau, itu tandanya yang sudah rendah, amonia yang sudah tinggi, sehingga bakteri yang masih memakan kotoran si ikan lele itu yang nantinya akan menyebabkan ikan mati sakit. Harus dilakukan pergantian air baiknya dilakukan 3 hari sekali atau seminggu sekali sesuaikan dengan kondisinya. Sangat bau hari sekali itu namanya akan perlu diganti. Kemudian yang keenam, memberikan pakan ikan lele sesuai pakan sekenyangnya bisa sekali dengan. Nah, ini yang sering salah apa? Kadang-kadang berikan makan yang banyak biar ikannya tetap besar. Kemudian beli peletnya pelet dewasa, padahal ikannya tidak bisa digunakan. Nah, nanti disesuaikan karena ikan yang kita berupa 5 sampai 12 ya, berarti ukurannya biasanya kalau dihitung yang ya atau berapa gitu sehingga dimakan. Nah, pemberiannya itu diberikan sampai kita berikan sampai ikan kan stop, jangan dikasih terus nanti pakannya turun ke bawah bau dan. Selanjutnya, amati nafsu makan ikan setiap harinya. Jika nafsu makan ikan lele menurun, disebabkan kualitas airnya yang memburuk, terutama timbulnya busuk. Jadi kalau baunya sudah busuk, maka satu baunya busuk, dan jadikan nafsu makan itu. Ini sedikit tips untuk pengganti air, pergantian air. Jadi pergantian air dilakukan saat kondisi nafsu makan ikan menurun, air berbau busuk, ikan menggantung di atas. Ini kalau misalnya contoh ikan lele, biasanya suka ada di atas itu di kiri, itu tandanya airnya sudah direk atau airnya sudah direk atau bau. Nah, dia alat ikan yang menggunakan alat pernapasan tambahan di bawah sudah tidak ada. Itu pun. Kemudian pergantian air dilakukan dengan cara berikut, dengan ganti air atau penyedotan air atau di dasar dilakukan 14 hari sekali. Biasanya sih tergantung ketepatan dalam memberi makan. Beri makannya terlalu banyak terbuang, sering kita mengganti air. Dan dilakukan juga 5-8 liter lebih atau keseluruhan. Berapa banyak sih pergantian airnya? Biasanya pergantian airnya 10% saja, nanti ada pemeriksaan 80%. Kalau 50 liter berarti maksudnya tadi kalau misalnya 80 liter 8 liter yang dibuang, 8 liter ganti air. Gantinya dengan air bersih kalau bisa yang menjauh dari favorit, dan menambahkan air atau dari menambahkan airnya sampai kondisi yang bersih. Dan masih menyebabkan air itu mengenai gelas plastik. Selanjutnya, bagaimana cara panen lelenya? Nah, untuk pemanenan lele pada ikan lele ini dapat dilakukan dalam jangka waktu bulan. Bila benih bagus dan pemeliharaannya yang sesuai. Jadi nanti kalau misalnya bibit bagus, pakannya bagus, pemeliharaannya bagus, 2 bulan panen.
Nah, pemanenannya dilakukan dengan cara membuang air ada dalam ember, kemudian kita ingin mengetahui keberhasilan Bapak itu yang dilakukan berapa, yang dipengen, itu kita bisa mengevaluasi apakah hasil kita baik. Itu untuk ikan. Ini satu lagi untuk kangkung atau sayur. Untuk pemanenan tanaman sayuran kangkung pertama dapat dilakukan 14 sampai 21 hari sejak melakukan penanaman kangkung tersebut. Di 2 minggu kan ini bisa disandingkan dengan siklus produksikan kangkung bisa 2 kali dan sekali. Nah, ini hitung-hitungan untuk potensi keuntungan. Satu ya, ini satu ember. Ini nanti untuk hitungan kita nilai dengan harga konsumen yaitu 20 per kilo. Misalnya dalam satu ember menghasilkan 9 kilo dikali 25 dikalikan dengan 9 kilo maka hasilnya akan 220. Dan keuntungannya karena tadi mempersiapkan bibit ikan, tanaman, kemudian ember dan yang lainnya bahkan ada sekitaran segini. Dan jadi keuntungannya adalah 80.000 satu wadah dan 8.000 per siklus ikannya. Karena ini 2 bulan. Nah, kemudian itu jika dijual ke pengusaha. Jadi jika dijual ke konsumen. Jika dijual ke konsumen nanti harganya pasti ya. Jadi keuntungannya 32.000. Sedangkan untuk panen atau nilai ekonomis dari kangkung itu tadi saya bilang 2 kali panen. Tadi wadahnya ada 11 plastik, ada 11 wadah, jadi 11 ikat kalikan 2000, jadi satu ember itu menghasilkan 22.000 karena berbarengan dengan ikan, jadi menghasilkan 2 siklus sehingga totalnya 44.000. Jangan modal untuk membeli kit, kemudian plastik kawatnya sekitar 12. Atau kita hitungan kasarnya dalam satu ember budik itu akan menghasilkan sekitar 45.000 ya 100.000. Nah, terima kasih dari saya.